Aku bangga bersama para aktor kesehatan masyarakat. Saya Roy Mursidan, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia akan memaparkan hasil wawancara saya dengan para aktor kesehatan masyarakat. Sebelum masuki ke hasil wawancara, kita perlu mengetahui apa itu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat merupakan ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kualitas hidup dengan melakukan upaya-upaya terorganisasi dan memberi pilihan informasi kepada masyarakat, organisasi, komunitas, dan individu. Aktor Kesmas yang saya wawancarai adalah tenaga kesehatan, pegawai pemerintahan, dan keluarga saya. Untuk wawancara keluarga, saya mewawancarai ibu saya yang bernama Mahdia Ahmad. Beliau mengatakan selama mengandung saya selama 9 bulan, beliau selalu mengonsumsi makanan bergizi terutama ikan laut dan rutin melakukan cek kandungan. Hingga pada akhirnya tanggal 30 Juni tahun 2000 saya lahir sehat dengan berat 3.500 gram di RS Fakinah, Banda Aceh. Untuk wawancara tenaga kesehatan, saya mewawancarai Ibu Lailatul Hasanah yang bekerja sebagai bidan di Puskesmas Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Biasanya kita dimulai dari ANC dulu. Di ANC itu biasanya usia 38 minggu itu kita swab PCR pasiennya. Nah, kalau di usia 38 minggu itu swabnya negatif, ya udah kita lanjut ke proses persalinan. Tapi misalkan kalau pasien nggak pernah ANC datang ke UGD tiba-tiba semua ibu hamil yang belum diperiksa swab itu kita minimal cek rapid COVID-19 yang antigen minimal itu. Kalau misalkan itu positif, yang kita naikin lagi ke swab antigen. Itu kalau positif ya kita rujuk, kalau enggak ya kita lahirkan di ruang bersalin dengan memakai apa tuh ya, yang APD. Ya APD level 3, bisa level 2, level 3, sama yang buat bilik bersalin itu tuh yang dipakai plastik itu. Jadi di tempat tidur bersalinnya, khusus ruang bersalin dipakai kayak apa ya, yang bilik persalinan yang dipakein plastik gitu. Saya juga mewawancarai tenaga kesehatan lainnya yaitu Ibu Irma Rahayu Ningsih yang bekerja sebagai pegawai RS tipe D di Tanjung Priok. Kalau kita di puskesmas saya kurang paham ya. Yang jelas kalau di rumah sakit kita terkait dengan jangan sampai ada penularan di karyawan. Kita udah ada terkait dengan kesehatan berkala. Jadi kita ada melakukan swab acak. Kalau misalnya semua, karena ini kalau kita balik lagi, kalau kita pengen sih semua ya, cuman kan biaya PCR cukup besar, nggak mungkin. Jadi kita acak masing-masing unit, kita ambil satu, itu pengambilan rutin berkalanya itu seminggu sekali. Jadi kita ambil 5. Nanti kalau ada yang positif, yang kontak erat selama 2 minggu terakhir siapa, seperti itu sih ada. Itu kemudian terkait dengan kebijakan kalau di rumah sakit itu pendamping pasien. Mungkin pada awal-awal pandemi pada tahu kan dilarang ada yang mendampingi. Semuanya diurusin lah sama rumah sakit. Cuman kan keluarga kadang kita mikirin juga secara psikologis. Kalau yang sudah rentah, dia banyak ketergantungan, memang keluarganya mau nggak mau harus ada yang mendampingi karena nggak mungkin perawatnya mendampingi 24 jam. Itu ada kebijakan yang diambil oleh pimpinan terkait dengan si pendamping ini. Karena nggak mungkin juga kita kenakan biaya untuk rapid antigennya, atau dulu awal-awal kita rapid test. Akhirnya kita bebaskan seperti itu. Tuh salah satu kebijakan yang diambil oleh pimpinan kita untuk pendamping. Bahkan ada kalau rumah sakit rujukan COVID karena mungkin biaya klaimnya cukup besar, dapat pendapatannya, dia sampai dikasih makan pendampingnya itu. Jadi dia nggak boleh kemana-mana, dari situ aja. Kalau mau keluar ya mungkin ibaratnya nggak boleh terlalu lama, terlalu jauh atau gimana. Semua ibaratnya untuk
makanya kita ditanggung sama rumah sakit. Tapi karena Tanjung Priok bukan rujukan, ya kita paling rapid antigen kalau misalnya nanti dibebaskan gitu. Kalau misalnya nanti pendampingnya ganti, memang karena kita sudah infokan di awal, pendampingnya itu satu nggak boleh ganti-ganti. Kalaupun mau ganti, biaya rapid antigennya yang untuk pendamping kedua akan dibebankan ke si pasien, seperti itu sih. Aktor Kesmas terakhir yang saya wawancarai berasal dari pegawai pemerintahan, yaitu Ibu Nabila Salama yang menjabat sebagai Ketua Seksi Surveillance Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kami di Dinas Kesehatan itu semuanya harus masuk kerja terkait dengan semua harus work from office. Jadi sejak Mei 2020 itu tunjangan PNS di DKI yang tidak bekerja langsung untuk COVID itu dipotong 50%, tetapi mereka bisa WFH. Misalnya dinas-dinas lain gitu ya. Tapi untuk Dinkes DKI itu tidak pernah dipotong tunjangannya 50%. Jadi karena itu kami harus work from office semua. Tapi memang kita beri jarak dalam bekerja dan ada sebagian yang menempati ruang-ruang aula dan lain sebagainya selama ini dipakai untuk rapat karena nggak ada rapat lagi kayak gitu. Jadi intinya kami selalu masuk. Jadi saya pun hamil selama 9 bulan sampai hamil 1 saya lahiran saya masih masuk kerja gitu dari kantor. Itu walaupun memang sudah hamil tua saya tentunya banyaknya di kantor melakukan olah data, koordinasi sama tim saya, maksudnya nggak ke lapangan karena kan waktu itu awal-awal dilakukan vaksinasi ya di bulan Januari Februari, saya lahiran bulan Februari awal, jadi itu lagi benar-benar kita lagi banyak ke lapangan untuk persiapan vaksinasi COVID itu. Nah jadi ya selama cuti lahiran 3 bulan sebenarnya saya punya hak untuk sebagai PNS ya hak penuh untuk cuti, tapi tentunya karena COVID-nya nggak cuti, saya punya kesadaran penuh untuk tetap memimpin pertarungan ini dalam tanda kutip gitu. Jadi ya saya masih kontrol seluruh pekerjaan tim-tim saya seperti itu. Dan juga bekerja dari rumah, dan kadang-kadang kalau memang lagi keteteran betul tidak ada yang bisa melakukan delegasi untuk menjadi pembicara atau apa ya saya tetap turun kayak gitu. Itu suatu kerelaan pribadi sih sebenarnya yang sebenarnya itu tidak perlu dilakukan banyak orang. Seperti saya nih, anak tim saya itu ada yang lagi melahirkan juga anak pertama sekarang lagi cuti ya saya nggak mengganggu gitu. Kecuali memang dia juga bersedia misalnya rela pekerjaannya ini ada masih digrecokin sekali-sekali begitu karena kan harus operan ya. Alhamdulillah tim saya yang cuti melahirkan 3 bulan ini memang pemegang program imunisasi, jadi esensial sekali terhadap data imunisasi, tapi dia bisa mendelegasikan 100% pekerjaannya kepada temannya yang lain, jadi ya aman kayak gitu. Bagian terakhir yaitu refleksi diri saya selama mengikuti mata kuliah Manajemen Kebijakan Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selama mengikuti mata kuliah Manajemen Kebijakan Kesehatan, saya menjadi terbuka dan mengetahui banyak hal mengenai administrasi kebijakan, khususnya administrasi kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia. Saya juga mempelajari bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut disusun dan proses pengimplementasian kebijakan kesehatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari melalui wawancara yang telah saya lakukan kepada berbagai aktor kesehatan masyarakat yang berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda, yaitu orang tua di rumah, bidan di puskesmas, pegawai rumah sakit tipe D, dan pegawai pemerintahan seksi surveillance Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Setelah ini, saya secara pribadi memiliki harapan yang besar agar saya dapat pula menjadi aktor kesehatan masyarakat di masa depan yang akan ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik lagi.